kita uji. Dari dua kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan, wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana nazala bihusnin fa in qara'tumuhu fabaku wa illam tabaku fatabakau, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Ustadz Adam dari channel YouTube Ngaji Cerdas beserta timnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat isya, salat tarawih dan witir, rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Malam ini atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka langsung di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di malam hari ini yang bertepatan dengan malam 17 Ramadan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin Indonesia bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Namun saya pribadi malam ini sudah malam yang ke-18, karena saya puasanya mengikuti Saudi kemarin, hari Sabtu tanggal 2 April. Jadi bagi saya pribadi dan mungkin juga sebagian jamaah, ada yang malam ini sudah malam yang ke-18. Mudah-mudahan Idul Fitri kita tahun ini kompak. Meskipun kita mengawali Ramadan tahun ini tidak bersatu, tapi insyaallah Idul Fitrinya bersatu. Saya sudah dapat bocoran dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, insyaallah semuanya kompak bahwa Idul Fitri tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ya Pak? Hah? Benar? Jadi meskipun belum ada ru'yah, saya sudah berani menentukan
Saya berani menentukan mendahului pemerintah. Insya Allah Idul Fitri tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ada yang beda Pak? Sepakat dalam hal ini? Alhamdulillah. Jadi saya ini berani aja mendahului Menak, ya, karena saya yakin Idul Fitri 1 Syawal. Insya Allah dalam hal ini kita kompak, tidak ada yang berbeda. Orang sering tanya saya, terutama saudara-saudara saya yang non muslim, Ustadz katanya, kenapa di agama kalian menentukan puasa dan Idul Fitri kok selalu tidak sama? Kenapa bisa beda? Padahal Islamnya cuma satu. Ya saya bilang, kami ini berbeda karena memang ada hadis yang mengisyaratkan bahwa untuk menentukan awal puasa dan Idul Fitri itu harus melihat hilal. Kata Nabi, sumu liru'yatih, berpuasalah kamu karena melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru liru'yatih, dan beridul fitrilah kamu karena melihat bulan. Jadi ada hadis yang memerintahkan demikian. Cuma karena teknologi kita sudah canggih, ya, sudah canggih, ilmu falak kita sudah maju, artinya 100-200 tahun ke depan sudah bisa dihitung kapan jatuhnya awal Ramadan dan kapan jatuhnya Idul Fitri. Dari sekarang untuk 100 tahun ke depan sudah bisa dihitung. Padahal di Indonesia sebenarnya lebih banyak ahli hisab, ya, lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat. Betul? Betul nggak Pak? Mana lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat? Lebih banyak ahli hisab. Cuma jamaah Masjid Al-Muhajirin saya lihat tidak ada yang ahli hisab. Ya, karena sedang mau sholat, ya. Saya tidak tahu di luar nanti. Tapi kalau kita hitung-hitung sepertinya lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat, ya kan? Yang semestinya 100 tahun ke depan kita sudah bisa menentukan kapan awal Ramadan dan kapan awal Idul Fitri. Saudi Arabia itu dari dulu sudah tidak pernah menggunakan ru'yat lagi, menggunakan hisab. Karena kalau ru'yat itu tidak bisa dipastikan, bergantung cuaca. Kalau cuacanya mendung, ya tidak kelihatan hilal. Maka Nabi katakan, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau kamu terhalang karena tidak bisa melihat hilal secara langsung, baik menggunakan teropong karena kabut yang begitu tebal, maka sempurnakan bilangan Sya'banmu itu 30 hari kata Nabi. Tapi kalau hisab udah bisa dipastikan, ya, karena menggunakan perhitungan. Kalau hisab itu mungkin dulu di zaman Nabi itu sedikit orang yang menguasai ilmu falak, sehingga untuk menentukan kapan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri itu menggunakan cara yang manual, melihat hilal, kan begitu. Tapi di zaman yang sudah modern, yang sudah canggih ini, dari perhitungan peredaran bulan terhadap matahari sudah bisa ditentukan 100 tahun ke depan, ya. Nah, oke, itu kita nggak usah bahas. Yang pasti Idul Fitri tahun ini kompak, 1 Syawal. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kabar sekalian jamaah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih ada yang kenal sama saya? Masih ada? Saya dulu sekitar 20 tahunan yang lalu di penghujung tahun 2000, tahun 90-an, sekitar tahun 98, 99 sampai 2000 awal, saya pernah bikin kantor yayasan di sini dekat SD itu. Kurang lebih 2 tahun saya pernah tinggal di sini, dan saya pernah juga ceramah 20 tahun yang lalu di sini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu, tidak terasa itu. Subhanallah. Mungkin yang senior-senior masih ada yang kenal 1-2 orang, ya. Dulu sahabat saya almarhum Haji Yanto Daci, orang Nias, mu'allaf,
Jadi kita dulu di sini bikin yayasan mu'allaf yang sekarang sudah menjadi pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Alhamdulillah saya sudah mendirikan sampai 6 cabang. Ya, awalnya dulu dari sini, mengawali sejarah adanya yayasan mu'allaf yang saya pimpin dulu dari daerah sini awalnya. Kemudian saya hijrah ke Bintaro. Di Bintaro saya dirikan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kemudian di NTT, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya bangun ada 3 pesantren mu'allaf. Dan yang terbaru lagi ada cabang kita yang ke-6 di daerah Gadok, Bogor. Jadi sudah lama, 20 tahunan tidak kemari saya pangling melihat Masjid Al-Muhajirin ini sudah berubah. Sudah ada sayap kanan, sudah ada sayap kiri, sudah ada bangunan di belakang bertingkat. Ini masjid sudah sangat modern. Alhamdulillah. Ya, harus ada peningkatan. Namanya juga Al-Muhajirin. Al-Muhajirin orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berpindah. Orang yang berpindah itu kan sifatnya dinamis, betul? Dinamis, terus mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan namanya Masjid Al-Muhajirin. Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu saya tidak cukup banyak karena kita belum sholat tarawih. Malam ini katanya kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pada mukaddimah tadi saya membacakan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa bulan Ramadan ini dulunya bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan yang di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Quran. Ada orang bertanya, Ustaz, apa hubungannya atau apa bedanya ayat yang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi dengan surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Al-Quran ketika turun di satu malam yang kebetulan malam itu berada di bulan Ramadan, maka nilai satu malam itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau orang bertanya apa korelasinya antara surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Qadar, kalau di surat Al-Baqarah tadi Allah menjelaskan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Kalau surat Al-Qadar, Al-Quran turun dalam satu malam, maka nilai satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan satu malam itu berada di bulan Ramadan. Nah, begitu penjelasannya. Al-Quran yang mana yang turun di bulan Ramadan? Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi Al-Quran itu sekaligus turun dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia ini, dibawa malaikat Jibril bersama para malaikat-malaikat langit mengawal itu Al-Quran ke bumi. Mula-mula Al-Quran diturunkan ke langit dunia ini sekaligus 30 juz itu. Baru nanti dari sama'id dunya, dari langit dunia ini disampaikan kepada Nabi berangsur-angsur, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan apa saja ada, bergantung kebutuhan. Disampaikan malaikat Jibril Al-Quran kepada Nabi itu bukan satu malam, tapi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan kurang lebih 23 tahun. Jadi cukup lama Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi, bergantung kebutuhan ayat Nabi, atau bergantung
kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan Al-Quran akan disampaikan kepada nabinya. Namun yang pasti Al-Quran itu ketika turun, Masya Allah, nilai satu malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Memang Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara Al-Quran, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran ini pasti derajatnya dinaikkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Contoh, malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu, menurunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu derajat malaikat Jibril ditinggikan oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah. Apa Pak? Menjadi pemimpin para malaikat. Jadi malaikat Jibril dengan Al-Quran diangkat derajatnya menjadi pemimpinnya para malaikat. Kemudian Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka gelar Al-Quran itu menjadi mulia, menjadi Sayyidul Ambi, Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Masya Allah. Turun Al-Quran di bulan Ramadan, nilai Ramadan itu meningkat menjadi Sayyidus Syuhur, induknya para bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan satu malam, dan nilai satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, kalau sudah bersentuhan dengan Quran. Lalu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran itu derajat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Lalu Al-Quran disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maka dengan Al-Quran itu derajat umat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Subhanallah, hebatnya Pak Bu. Kalau sudah bersentuhan dengan Al-Quran, siapapun dia pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang cacat, fisiknya tidak sempurna, tapi karena ada Al-Quran di otaknya, ada Al-Quran di kepalanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang buta, tidak bisa melihat, tapi karena ada Al-Quran dalam hatinya, ada Al-Quran di otaknya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara, siapapun manusia yang sudah bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu bersyukur enggak? Pak Bu, bersyukur enggak? Kita lahir di zaman ketika Al-Quran sudah ada. Bisa enggak kita bayangkan ketika seandainya kita lahir sebelum Quran datang, apa yang terjadi? Semua kita pasti kafir, semua kita pasti berada di alam kesesatan. Betul? Jadi ketika Al-Quran datang ke dunia ini 15 abad yang lalu Pak Bu, timingnya itu sangat pas, waktunya sangat tepat. Kenapa? Karena waktu itu manusia sudah berada di alam jahiliyah. Betul? Di alam yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Manusia tidak ada lagi yang kenal Tuhan. Apa masa itu tidak ada kitab suci? Ada. Sebelumnya sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Tapi sayang Bapak Ibu, 3 kitab suci terdahulu itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan, sudah mengalami penyimpangan, sehingga manusia tidak ada lagi yang berada di alam yang benar. Manusia sesat, tidak ada lagi yang mengenal Allah secara benar, karena Taurat, Zabur, Injil sudah diselewengkan oleh umat manusia ketika itu.
Tuhannya tidak lagi Allah. Masyarakat jahiliyah bukan berarti bukan masyarakat yang tidak beriman, tidak. Orang jahiliyah itu dulu Pak punya iman, punya kepercayaan, punya agama, punya keyakinan. Makanya kalau ditanya, kata Allah, ya Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka tidak menyembah Allah? Karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya pedoman hidup yang benar yang bisa menuntun mereka, yang bisa mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka punya kepercayaan, mereka yakin ada yang menciptakan alam ini, tidak mungkin alam ini berdiri sendiri, pasti ada Tuhannya. Namun mereka kehilangan arah. Mereka tidak punya petunjuk siapa Allah yang sesungguhnya itu, karena tidak ada kitab suci yang benar di zaman itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berimajinasi, mereka menghayal seperti apa Tuhan kita itu. Jangan-jangan Tuhan kita seperti kita juga rupanya, seperti kita juga wajahnya. Akhirnya mereka menghayal, diukirlah Tuhan dari patung-patung. Ada patung yang dibuat dari batu-batu, ada yang dari kayu-kayu, bahkan ada yang diadon dari tepung terigu. Ada 4 berhala yang gede-gede ditaruh di sudut-sudut Ka'bah. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal ditaruh di sudut Ka'bah. Ka'bah itu segi 4, di sudut-sudut Ka'bah ditaruh ya Tuhan-Tuhan gede berhala Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Yang kecil-kecil lebih kurang 300-an diletakkan di sekitar Masjidil Haram itu. Kata mereka, Pak, ini sebagai sarana mereka untuk menyembah Allah. Karena dari dulu, Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, tradisi mensakralkan Ka'bah itu sudah biasa. Makanya dulu dalam sejarah, Raja Abraha dari Yaman itu ingin mengangkat Ka'bah dipindahkan ke Yaman. Kenapa? Karena dari zaman dulu Ka'bah itu sudah lama, sudah banyak dikunjungin orang, sudah disakralkan orang yang nama Ka'bah itu. Karena secara ekonomi suatu tempat kalau ramai dikunjungi manusia, pasti perekonomian daerah itu akan hidup, betul nggak? Karena orang yang datang ke satu tempat itu, Pak, butuh makan, butuh minum, betul nggak? Butuh tempat istirahat. Maka menurut Raja Abraha, ini Ka'bah harus dipindahkan ke Yaman sebelum Nabi lahir itu. Karena mereka sudah mensakralkan Ka'bah dari zaman dulu. Akhirnya Pak, diutuslah tentara-tentara pasukan Abraha itu. Baru sampai di Mina, diutus oleh Allah Ababil. Ababil itu artinya burung yang berombongan, burung yang berjamaah. Diutus oleh Allah membawa batu-batu kerikil dari neraka, melempari pasukan Abraha ini yang bercita-cita memindahkan Ka'bah ke Yaman. Akhirnya belum sampai ke Makkah, baru di Mina udah tewas semua pasukan ini, Pak. Artinya apa? Tradisi memuliakan, mensakralkan Ka'bah itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Benar? Makanya mereka letakkan patung-patung di situ. Ini menjadi media, menjadi sarana untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya, kata mereka. Ya, Masya Allah. Akibat apa, Pak? Karena tidak ada lagi pengetahuan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia semuanya gelap, tidak ada yang kenal Allah lagi, tidak ada lagi yang menyembah Allah secara tauhid. Maka dalam suasana yang semacam itu, diutuslah Nabi Muhammad. 40 tahun kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Sejak itulah dunia ini berubah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Insya Allah Al-Qur'an itu akan tetap otentik, akan tetap asli. Kenapa zaman dulu Alkitab,
Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi. Langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang Pak Bu sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran, dimudahkannya Al-Quran dihafal. Subhanallah, Al-Quran mudah dihafal, dan itu Allah jamin. Di dalam Quran surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Berapa kali Pak? 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, diulang-ulang oleh Allah. Ayat yang sama, bunyinya apa? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Mau ndak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah Al-Quran itu mudah dihafal. Makanya ndak bisa dipalsukan Quran Pak. Andaikan sekarang dibakar Quran semuanya Pak, percetakannya, fotokopinya dibakar semua hari ini, tidak ada yang tersisa satupun, insya Allah besok sudah muncul Al-Quran yang baru lagi, sama persis dengan yang dibakar. Kenapa? Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran luar kepala dan tidak memerlukan kecerdasan yang terlalu cerdas. Fajar Pak, Fajar, pernah dengar nggak videonya? Ada seorang anak Indonesia namanya Fajar. Sejak lahir dia sudah mengalami sakit lumpuh otak. Tapi Fajar ini aneh, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala, huruf-hurufnya dia tidak bisa baca, hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal, tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak. Jangankan saya, paus ya, pimpinan tertinggi Katolik, paus itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi teri. Paus saja nggak hafal ya, paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah ya, nggak dijamin nggak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul?
Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak, tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus. Ya, kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Saya pernah didebat sama pendeta. Ayo kita uji, dia bilang, kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara, ayo kita uji. Saya debat, ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta, sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan, yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab, yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Orang nanya saya, abang saya yang Kristen nanya saya, Dek, katanya Nabi kalian itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Benar apa tidak? Benar bang, saya bilang. Loh, kamu kenapa mau ikut Nabi yang buta huruf? Ntar dulu bang, saya bilang. Nabi kami itu memang buta huruf karena tidak pernah sekolah. Tapi Anda jangan salah bang, Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya Fatona. Salah satu sifat Nabi Fatona, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa Nabi kami buta huruf? Kenapa tidak di sekolah? Tidak sekolah
Karena sudah diprogram sama Allah, memang Muhammad itu harus buta huruf, sebab kelak dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Begitu. Nah, abang saya ini orangnya suka apa ya, ngeledek saya. Dia bilang, agama kamu mah nggak masuk akal. Aku kalau lihat kau ini asal mau sholat main air kerjamu, katanya. Banyak dia lihat saya main udu. Dia bilang, kenapa kau asal mau sholat main air aja kerjamu? Air mahal. Saya bilang sama abang saya, bang, itu bukan main air, itu namanya berudu, bang. Loh, kenapa harus begitu? Begini, bang, kalau kami habis buang air kecil, buang angin, atau buang air besar, ya kami tidak boleh langsung sholat, bang. Jadi kami harus berudu dulu. Dia bilang apa? Loh, pantatmu yang kotor, kenapa mukamu yang kau basuh? Kata abang saya. Nah, saya tidak mau kalah dengan abang saya, karena dia nyerang saya pakai logika begitu, saya serang balik dia. Saya nggak boleh marah, karena dia belum tahu. Saya bilang, mak bang, abang itu kalau sakit mata, yang disuntik mata atau pantat abang, saya bilang. Betul? Mata atau pantat disuntik? Yang sakit matanya, yang disuntik pantatnya. Begitu kami orang Islam. Yang kotor pantat kami setelah dibersihkan, yang kami basuh muka kami. Begitu peraturannya, saya bilang. Barulah abang saya itu paham. Ya, kita jangan marah, karena mereka belum tahu. Harus bisa kita mencerdaskan mereka, betul? Supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Muhammad itu begitu, dia buta huruf karena kelak dia mendapatkan wahyu. Jadi pertanyaannya, Injil ditulis kapan? 70 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lalu bagaimana seorang penulis wahyu mengkonfirmasi kepada sang penulis, sang penerima wahyu? Yang nulis nggak jumpa, berarti dipastikan ini karangan, betul? Kalau Al-Quran, Zaid bin Sabit penulis Quran jumpa dengan Nabi. Nabi minta tuliskan dulu. Setelah Nabi dapat wahyu, suruh catat. Dulu belum ada kertas, di batu, di tulang-tulang, di pelepah korma, ditulis sama sahabat. Habis ditulis, kata Nabi, coba bacakan apa yang kamu tulis. Dikonfirmasi dengan bacaan Nabi. Oh, cocok, checklist, udah benar. Habis itu dihafal oleh sahabat. Jadi tidak mungkin bisa dimanipulasi, nggak mungkin bisa dikorupsi itu Quran, karena Nabi masih hidup. Yang ketiga, kriteria kitab yang benar. Sang penulis kitab suci itu secara moral haruslah orang-orang yang jujur, orang-orang terpercaya, dan dipastikan penulis Quran orang jujur. Kenapa? Nggak mungkin korupsi, sebab Nabi masih hidup, selalu dikonfirmasi bacaannya. Tapi penulis Injil dipastikan berdusta karena dia tidak jumpa dengan Nabi Isa sebagai penerima wahyu. Betul? 3. Yang keempat, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, kitab suci itu harus tertulis berdasarkan bahasa aslinya. Al-Quran datang turun menggunakan bahasa Arab, maka dibukukan pun berbahasa Arab sampai kiamat berbahasa Arab. Tapi Injil tadinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, tapi sekarang sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa. Sedangkan peralihan satu bahasa kepada bahasa yang lain pasti ada perubahan. Betul apa tidak? 4. Yang kelima, saya bilang, ciri kitab suci yang benar itu adalah kitab suci itu harus satu kata, satu isi, tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Quran itu bisa dibuktikan tidak ada yang bertabrakan ayatnya. Tapi kalau kita baca Injil, banyak yang kontradiksi, banyak yang bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29, nyata-nyata Yesus mengajarkan Tuhan satu. Tapi dalam Injil, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11,
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini kan kontradiksi. Bagaimana seorang umat akan mengikuti sebuah ayat yang kontradiksi? Yang mana yang mengikuti? Maka dipastikan ini tidak otentik. Kalau Al-Quran di ayat manapun kita bicara tentang konsep Tuhan tetap sama. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Redaksinya boleh berbeda-beda. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berapa Tuhan di situ, Pak? Masih satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa Tuhan di situ? Masih satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tapi substansinya tetap satu. Inilah bukti kitab suci yang benar adalah Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya pendeta-pendeta keok juga itu. Saifuddin Ibrahim 2 kali saya debat sama dia, dipublish juga di YouTube. 2 kali saya debat sama Saifuddin Ibrahim, murtadin. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, Masya Allah, ngeri lihat wajahnya. Karena setiap hari menghajar Islam, wajahnya makin tidak berbentuk apa lagi, makin aneh wajahnya. Ya, sudahlah tidak ada cahaya lagi, Masya Allah, aneh lihat wajahnya itu. Terakhir dia ngejek-ngejek puasa, ngejek macam-macam, diejek sama dia. Makin diejek Islam ini makin hancur mukanya saya lihat. Ya, ini orang yang murtad. Tapi alhamdulillah anaknya 3 orang itu muslim militan. Namanya aja ngeri. Saddam Hussein, Humaini, Muammar Gaddafi, nama-nama tokoh semuanya. Masya Allah. Bapaknya murtadin, pendeta pendusta. Masya Allah. Sekarang jadi buronan. Sekarang masih buronan, belum ditangkap sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kriteria kitab suci yang benar yang kita suguhkan kepada mereka. Dengan demikian insya Allah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Al-Quran saja yang otentik. Makanya beruntung kita, Pak. Anak kecil umur-umur 5 tahun kayak Musa itu hafal 30 juz. Jadi nggak mesti harus profesor, nggak mesti harus polimi otaknya 100 ke atas. Enggak. Orang yang lumpuh otak saya bisa hafal Quran. Makanya kita umat Islam, Pak, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ini kita di bulan Ramadan, alhamdulillah umat Islam Indonesia sekarang juga sedang bangkit. Di mana-mana sekarang menjamur lembaga-lembaga tahfizul Quran. Betul? Lembaga tahfizul Quran. Di saat pemimpin sekarang ini ingin menjauhkan Islam dari negara, umat Islam makin komitmen. Betul? Undang-undang pesantren sekarang mau dihilangkan, tapi umat Islam makin komit terhadap Islamnya. Betul? Kenapa? Masya Allah, sekarang sedang terjadi kebangkitan, Pak, Islam di Amerika. Coba lihat bulan Ramadan sekarang bersejarah, Pak. Di Times Square di New York ada sholat tarawih berjamaah di tempat terbuka, Pak, di alun-alun di New York itu, Pak. Ada siaran langsung sholat tarawih. Aneh nggak? Di negara liberal. Saya kebetulan dulu sebelum COVID beberapa kali saya mampir di situ, nongkrong saya di situ. Saya dulu sebelum COVID ini sering ceramah ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana saya keliling, ya, berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam ini. Alhamdulillah, ya, jangan sampai ada manusia, ya, yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Kita harus dakwah sekuat tenaga kita, betul? Mengajak dengan cara-cara yang elegan. Maka tahun ini saya, ya, membuka pesantren baru, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia namanya, berafiliasi ke Gontor. Yang selama ini saya dikenal Abul Mu'allaf, bapaknya para mu'allaf. Mulai tahun ini saya ekspansi juga. Bukan hanya bapaknya para mu'allaf, ketika pemimpin kita kurang bersahabat dengan Islam ini, saya gelisah, saya risau, ingin berkontribusi walau sedikit. Saya mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang terletak di Gadok, ya. Dia berafiliasi ke Gontor, menggunakan kurikulum Gontor, KMI Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Gontor Muadalah 6 tahun tamat SD, menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dan Inggris. Alhamdulillah baru saya luncurkan 2 bulan yang lalu, Pak.
ini yang sudah lulus tes 70 orang. Dari target saya tahun ini, tahun pertama ini akan menerima 150 santri tahun pertama. Masih ada kuota 80 orang lagi. Jadi kalau ada cucu bapak ibu, anak ibu yang belum dapat sekolah pesantren, silakan nanti ya, silakan didaftarkan ke pesantren kita di daerah Gadok. Insya Allah kami siap mendidik menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang militan insya Allah ya. Bila perlu nanti kita kader mereka dakwah ke seluruh dunia. Karena saya alhamdulillah punya pengalaman Pak, keliling dakwah 4 benua ya, Eropa, Amerika, Australia, Asia, pergi dakwah. Kenapa? Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang non muslim Pak, sampai mati mereka belum sampai ke telinga mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita, saudara kita sampai mati belum pernah kita dakwahi, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka mari kita semua komitmen untuk menjadi pendakwa Islam, anak-anak kita kader untuk juru-juru dakwah Islam ini. Insya Allah pesantren, kalau dulu kesan orang pesantren itu Pak, nanti tamat pesantren kamu paling jadi tukang tahlilan aja, tukang pimpin doa saja, betul, gembel. Sekarang Pak, Masya Allah, alumni pesantren hebat-hebat Pak, jadi menteri, jadi pejabat negara, jadi tentara, jadi polisi, hebat. Teman saya tamatan pesantren dipakai imam di Qatar. Saya 2 tahun yang lalu sebelum Covid diundang ceramah ke Qatar. Salut saya Pak, teman saya mobilnya Pak, imam mewah-mewah, gajinya di atas 100 juta, tamatan pesantren Pak. Dia tanya saya, Ustadz, kalau kami di sini makmur, mobil kami mewah-mewah, kata teman saya ini. Antum di Jakarta mobilnya apa? Saya bilang Alphard. Apa itu? Al-Fatihah. Ya, mobilnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Karena orang sana Pak menghargai yang namanya ustadz itu. Dan di Indonesia pun alhamdulillah pelan-pelan ustadz itu sudah dimuliakan, dihargai, betul? Jadi bukan zaman dulu lagi pesantren tempat pembuangan. Oh, ancaman orang itu dulu apa? Kalau kau nakal, saya kirim ke pesantren. Loh, kok pesantren tempat pembuangan orang nakal? Dulu begitu ancamannya, benar nggak? Kalau kau nak nakal, mama kirim kamu ke pesantren. Kok begitu ancamannya? Mestinya begini, kalau kau baik, aku kirim ke pesantren. Mantap, betul nggak? Ini dulu begitu, kalau nakal-nakal ke pesantren, ya. Jadi pesantren seolah-olah tempat pembuangan nakal. Tapi insya Allah, walaupun dari nakal tadinya masuk pesantren, bisa dibimbing menjadi anak yang baik. Terakhir, Bapak Ibu, karena kita ini, saya ekspansi pesantren ini, pesantren baru. Saya sekarang lagi cari-cari wakaf tempat tidur dan lemari santri. Ya, jadi saya lagi cari-cari. Saya butuh sekarang ini ranjang tingkat, ya, dan lemari santri itu butuh kami sekitar 100 tempat tidur. Jadi saya lagi tawarin ke jamaah, barangkali ada jamaah yang ingin wakaf dalam bentuk tempat tidur ranjang. Nggak usah bawa tempat tidurnya ke sana, kasih uangnya aja. Repot nanti nenteng-nenteng tempat tidur, ya. Itu kita tawarkan wakafnya 3 juta rupiah. Ya, kalau ada di antara jamaah yang berniat mewakafkan, ya, insya Allah ini jadi amal jariah mengalir. Karena saya beli ini, saya pergi ke Blora nyari kayunya Pak, jati bekas, jati yang copotan itu, yang dijual 20-an tahun. Wah, itu kalau dibikin tempat tidur, saya bilang gagah. Saya ke sana carinya, alhamdulillah, tinggal cari uangnya saja. Kita sudah pesan ke sana, kalau ada jamaah yang ingin berwakaf tempat tidur santri dan lemari, kita tawarkan 3 juta per 1 set. Nanti bisa menghubungi pengurus di sini, insya Allah bulan 7 nanti santri kita sudah masuk, lebih kurang 150 santri itu. Kenapa tidak dibebankan kepada santri? Karena kami tidak mau bisnis. Sebab kebetulan sampai hari ini yang banyak daftar orang yang tidak mampu
Anak-anak yatim semuanya kita buat gratis. Jadi kita mari melakukan yang namanya subsidi silang untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia ini di saat kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Semoga melalui nuzul Quran ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa kita kecintaan terhadap Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir ini adalah orang-orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka kami mengamalkan isi Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam kita, terutama anak-anak kita, sehingga kita sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan yang beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini salat yang 5 waktu dan salat tarawih. Dan salat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11, dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh, tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi salat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid. Dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Bapak, ada juga sebagian orang mengerjakan sholat tarawih dengan 23, dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23, kata mereka, tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Yang terbaik kita ikut contoh Nabi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu anhu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Jangan mengikuti banyaknya orang dan jangan mengikuti para imam. Yang kita ikut Rasulullah, contohnya Rasulullah. Uswah kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da Isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da Isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah Isya langsung berdiri. Kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita, semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh, setelah sholat ba'da Isya. Maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh, Nabi SAW keluar, lalu mengimami sholat, habis itu beliau ceramah. Beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu. Tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW, maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau nur Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud. Kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma.
sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat terawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat terawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Berapa rakaat engkau sholat tarawih? Kalau kita melihat di negeri kita, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kalau model dan bentuknya mungkin ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi juga ada masjid-masjid yang 4 rakaat baru salam. Mana sih yang benar atau mana sih yang lebih baik? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, Rasulullah SAW mengucapkan salatul lail mathna. Ketika beliau ditanya tentang salat malam, kata Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Tapi ada hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menceritakan salat malam Nabi SAW. Dia bercerita bahwa Nabi SAW shalla arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Thumma shalla arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Sama. Jangan ditanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi 4-4-3. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam madhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih, bahwasanya ulama Syafi'iyah berpendapat, "Law shalla fit tarawih arba'an bi taslimatin wahidatin lam yasih." Andai kata orang itu sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka sholatnya tidak sah. In kana amidan aliman. Kalau dia sengaja dan tahu. Wa illa sarat naflan mutlaqan. Tapi kalau dia nggak tahu, maka itu jadi sholat sunnah mutlak. Tidak jadi sholat tarawih. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi jumhur ulama yang lainnya berpendapat bahwa boleh, sah sholat tarawih 4 rakaat itu sah. Akan tetapi yang lebih afdol tetap 2 rakaat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW. Karena apa? Karena
buatan Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang mengetahui hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bisa jadi para ulama menjelaskan Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdiri, kemudian sholat 2 rakaat, salam, yang pertama juga salam, yang kedua beliau salam, lalu beliau istirahat. Sehingga seakan-akan 4 rakaat itu dua-dua yang digabung jadi 4. Karena mereka berpendapat ucapan Rasul SAW lebih diutamakan daripada perbuatan. Namun kembali, Anda lihat pendapat jumhur ulama yang mengatakan sholat yang 4 rakaat itu sah, karena juga tidak ada larangan dari Nabi SAW, bahkan ada hadis Aisyah yang menguatkan hal itu, maka nggak ada masalah yang mau sholat 4 rakaat tafadhol, walaupun Anda lebih condong menguatkan artinya lebih mulia kalau kita sholatnya 2-2. Sekarang kita masuk pada jumlah rakaat tarawih. Jumlahnya. Maaf, ini butuh konsentrasi serius. Ya. Jadi handphone silentkan dulu. Fokus ke sini, lihat. Khawatir nanti keliru nanti ya dalam memahaminya. Ini butuh konsentrasi yang sangat serius tentang jumlah rakaat ini. Ya. Karena nanti kita akan mencoba sifat sholat seperti Nabi. Ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Mirip. Belum apa-apa sudah putus asa itu mirip-mirip Nabi. Kita lihat. Kita lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Baik. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi, berapa itu batasannya? Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan, tapi tidak seperti Nabi menginginkannya. Baik. Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Sholatul laili, sholat yang ditunaikan di malam hari itu, ya. Baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna masna. Matna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru. Karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan 2-2. Okay? Salatul laili, salat malam itu, masna minimal tunaikan dengan 2-2. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini. Nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah Nabi melakukan 4 kemudian 3 ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam bangun lagi. 2 rakaat salam bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu ya. Misal 1 rakaat salam bangun lagi, 1 rakaat salam bangun lagi, itu tidak ada ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Sholatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu matna minimal lakukan 2 ya, rahmakallah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang salat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, falyutir rak'atan wahidah. Maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah
jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, As-Sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf, yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Pak Umar melakukan bid'ah. Apa yang di Mekah salah semua. Ya. Bahkan di Madinah 36. Ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah? Kemudian berapa bilangan witirnya Rasulullah? Karena akan digabungkan antara witir dengan tarawih. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat, tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahasanya di saat waktu sempit jangan sampai engkau tidak melakukan witir, biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3 umumnya kita. Witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah, ada sebagian mengatakan 13 itu duanya adalah bukan witir, duanya adalah qabla subuh, ada perbedaan. Yang jelas kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat, selesai. Kita pinggirkan sih. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witirnya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat, lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak, lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi, baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting qiyamul lail di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Yang pasaran PON siap-siap kaya raya di tahun 2026. Loh, dari waktu
Mbak Watuk, Mbak. Waktu sing kaline kan. Kok bengi no ping kadem. Oh bengi. Ben mari atau kok ojo sampean nduk. Tapi kono mendingan ta temen. Mau grong-grong banter kok. Kok ya sawer iki grung-grung lho sembut. Lah kuwi mbuduk apa udane banter kok. Wis mulai ana. Tuh jero iku. Seneng nek kancane grung-grung lho seneng ya wah. Kok es tenan piye ta? Tenan malah sudo kok. Waktu wis arang-arang kok. Dinane ono wong Watuk 3 dina mati. Ayo, itu seneng. Kali. Wes iki lho brosure wis ora aktif lho. Jajal. Nek iki lho saiki nek iso. Macam iki. Mas kun. Minggu kakek omah iki. Kok nek omah. Tapi sing tukon iki cek lho betul tukon. Sing tukon TikTok ya. Enak kan sampe nonton. Sing Nek delu enak ora delu yo ora tapi kan hitung-hitung karo apa jenenge. iki tak Lewat, bawa kirim neng opo itu, neng brosur buku kayak kok bawa kirim neng brosur di sini hujan sampai ke hujan kan jam berapa sih gini wi TikTok, wi Facebook, wi yo lengkap, gini lengkap turun mengirit kono masih aku yuk pada dando konon terus Instagram, YouTube, Google, Twitter enak tuh lengkap tuh biru apa monggo nganggo data kuwi lho. ya tak boleh Paketane piro 7 giga to. Tapi 7 giga kuwi kan 10 dina nek gak mbok entek oleh maneman. Ya to? Enggak. wes aktif siap pakai kau nek iso tenan bawa kan iki Oh, lepo. apa nih tuh bawa sandine Yo konane ngene kuwi to, Mas Facebook kuwi to. elenge topi nomorku yo eleng Ora wileng lho. Kok dhewe kok 3 30 16 58 sandine lali pisan. gak to Lah ya to. Menawan. oke siap login pan langsung tuh Urung. sandine ki apal kabeh iki sing ora Facebook Live iki Facebook Live kan cilik to ngono ae ngono iki nah iki kan gede to mangane iki Ora do ki kok. dulu kan iki Wong kira nggung mangani bareng kok. mosok Iya, dindari kok. iya ora ke Piye ta? yo orang kayak main lebih maksudnya kayak MB ini akeh bi Dari kok malah gusu lah. Oh iya. wes aku iki akeh to ya wes nanti poste Gusu auto ta iki. yo ora bi gede gitu dah ini mantu wes mlebu Oh, nek ditulis. Monggo di tulis. ya nek Facebook iki kena wi ya Gak dam. Wong wira keemangan kok. Suwe men sekolah tuh sing mengarik ya ya. Kok ben padha kena. wes posting Posting to. oke kok pun nerimone suwe to iki neng apa nang arane grup iki Ya suweran iki
Lho ya toh. Iya. Orang nang grup Iya, dindari kok. Kayak piye kok anak. Ya iki kok mlebu ning kene to. Ya kok mlebu nang Iki postingan anyar kok. Kok ora iku nek wis komentar. Gitu, grup jimat itu. Ini Facebook mah tak hapusin Bi. Facebook live. Kalau apa enak ini? Facebook live tak hapusin. Wek, berarti Apa? apa? Mana tapi? Mengrung-rung. Habibie duwe TikTok tuh. Ya, Sampean duwe. ya. Habibie. Dan beri kada. Emang enggak duwe? Kowe duwe to kok. Hah? Buka aja lah coba hasilnya. Narasi apa ya? Ramalan, narasi ramalan. Buku saya yang menyukai Bi. Ya iya toh, si omongi kok. Si Bang. Sing mana? Facebook live tak hapusin. Ya, Facebook lagi itu Facebook lawas tuh dam. Mosok. Ya, semua dia dicari mulu. Di zaman nasurain na Facebook live itu. Kaya apa jenenge? Opera Mini, ya dah. Ketemu narasi ramalan. Ya ampun aku ganti kok. Iki live. Ketemu. Iki kacau Facebook live ya Bi. Iki kacau Facebook live toh. Iki tak hapus toh. Iya. Iya kok. Seneng browser ora kok. Ya kok kan yang golek ning browser piye? Iya toh ya. Ulang to Bi. Ya, iki saiki ngene tak buka browser. Simpan. Udah wis tak. Lu wis metu lah kuwi. Ini gambarnya kok lucu ini dari. Medut iki. Loh ya lah. Buka aplikasi. Jangan. Izinkan. Wes mlebu, wes kuwi ya. Dulu yang minat tuyul ini blok aja, yang ini kira apa? Nyambung. Itu dulu diupload dulu tau ya. Yang minat tuyul apa? Aneh deh. Udah ngeramal dong. Akeh pemirsa sing pengen ngerti weton. Weton kaya raya. Jatuh dah gini gitu loh. Penceng kali. Yang mau diramal. Mumpung lagi ada juru kunci dari Banten ini. Tuh, iya gue iki. Kok keluar? Iki lho brosur iki lho, tak ngarep iki lho. Ya, ibu kayak kono. Oh. Boleh ini brosur Bi. Oh. Metu to. Wis didono ket mang kok ngentek kok. Ya, gitu wi. Namanya orang gak sekolah gitu. Gue bisa. Ya wi. Wis to. Soalnya grup endi? Gue tau gue tau. Ramalan alien. Ini wajah-wajah alien. Baru aja nih. Tapi kan ngene Bi. Oh iya. Ah gitu. Tapi orang dengerin bicara buat itu loh semua. Aku yang guyu gede bikin mah. Alien. Nah kok install? Kowe ora usah diental wis kok. Lu wis brosur kuwi to. Jadi buka aplikasi biasa ya. Ora usah.
tau kene to. Ini Kilo-kilo. sebentar lagi mau ngeramal, tapi ini orangnya masih Mbah Dukun masih habis kena entup. Jadi iki lebih. Ayo lebih. Ya, Jadi ini- akiknya sudah dilepas. Sudah mau meramal gitu. Iki terus kanggo pembantu. Hmm? Lho, akhirnya. Ganggu kesehatan. Ganggu kesehatan. Pakai Ganggu- topi, pakai topi. Sing tundung lapar. Tunjuk berapa? Kan Ngene lho. Lho, Mbak. bayu. Orang belum diketoki berane. Ibu gitu. Asli besi. Asli nggih. Asli besi. Piring sih ya, Mas. Hmm. Ya bener masuk nih masuk. Masuk. Pak. Sini kono ning arep ya. Kok. Untuk tengah no moto kok lang. Oke. Tidak. Oh, sip. Wajib besok-besok. Masuk ini. Iki nek bojone sapa ndelok iki. Lore masuk kamu denger itu aja. Mana ngerokok ya? Orang duit itu. Kamu tiga story kan rokok deh, ini takok mana? Mas iki. Nek takok yang but Pak Bu joro tawa. Demuri ngono kok. Berdua semongko. Sing dari dukun. Nah anak wedok kan tak yo roh aku cuma gak tau ngobrol. Maksudku ngono. Ada kok lucu. Bangetan banget. Wong ganteng-ganteng gitu dingin ini. Besok abe. Perintah Tabon. Dia Agung. Oh, su. Burung di bersih, orang yang bersih nyantai deh kok. Dan dipikir-pikir saya, saya menengah sak mono saya. Burung yang bersih nih. Mana brosur ya Bi? Iki toh. Wih. Oke, siap. Penak di. Penak kita. Nah. Berarti ora sanjono aku ya. Lah wis download terus iki lho. Sing sak nggon cek enom-enom. Untuk membuka fitur lainnya, Bingung bos lagi bingung tak delok. siaran live selama 30 menit, siaran live pada 3 hari. Untuk pembatasannya rokok apa yang Rokok gak oleh. ya sing delok 29. Tapi nek Nah, itu. Hose iki oleh Pak Mul, rokokan. Hose oleh. Nek misalnya aku sing delok rokokan gak oleh. Posting. Enggak jelas. Kok rene Nah, takok piro mahare to. Download kan, Pak. Kenapa tak kabari karek ilmu keputusan. Bayang iki dono ya nek itu iki. Kok sing dikilap ya? Kok sing dikilap? Tak sulap. Berarti sing lawan kae bareng ketemu. Sing lawan wis kena. Nek salah gawe wis gak.
Yang mau diramal nih, juru kuncinya sudah siap meramal. Ramalan weton. Pancen nek lab dan kuwi narasi. Wah, ndelok iki tembus 1000. Yang pasaran pon siap-siap kaya raya Tembus di 1000. tahun 2026. Mulai cah jendel itu ekspor dulu. Loh, batu. Nantinya apa ekspor ning mulut lho. Kemudian mulut. Ya dong. Ini banjir kok. Nggak parah nih weh, tak butuh aku nih kayak anak ya. Lah ya dalan kun lang munut ya kuno to. Ya, ya. Terus banjir. Kali turu pe. Kemandian ya. Ini tambah lucu ya. Kita kalau dapat yang ini mah mengerung tahu tuh. Gendang. Tahu bisa. Jadi Jadi aku ya kuwi tapi. Sejak waktu. Pas ate rame kur kulone. pada jauh karena mlebu. Kulone to. Masa mau pulang. Enggak. Itu juru kuncinya kan Mbah Kulo. Mbah Kulo iki. Rupanya beban. Bapak Kudus ya. Kau itu tak ada uang dulu. tadi cek. Sama. Ini cara kan Ono. Jadi mangga aja. ya ya samping dulu ya kur apa? Jadi penerus toh. Ini tambah lucu. Tapi kok wedinan ngono. Tidur ya tidur. Ilmu nyantok. Yang orang memang santai. Yang orang memang santai. Ah, podo ae yo. Podo wedine malah wedi nek coke gendul. Ini malah nemen nek lho. Ku nek coke sing gendul aku cek katut. Nek coke wedi. Nek kaya bibik gendul aku yo tata. Antak itu kendel zamannya. Kau teman yang coba sih. Masuk. Nah, jalan tak ada. Mantuk nek nang pura-pura wedi. Aku. Ini kendel. Entel. Nek kamare gendul. Namanya pengen ngetes santai ya. Ke andel sesuai sama nih akhirnya ya. Ayo tak ngobrol mau loro. Masak ngan. Ya aku sing mlayu mah. Lainnya baterainya angkat kendel kok. Angkat aja kendel nek baterainya. Bang loro kok kendel kok. Orang sampean duit gak? Hah? Mobil Mas Rik. Matuk 200, kurang telu, Sing laki mau ya. sabser teh. Wah, enak. Penontonnya 15.000 ngono. Sedino. Tunggal ini panjang kabeh nih. Foto nih kabeh. Iya lagi 4 jam. Kadang ragu di story. Nah ini. Mari bayar nang udah nang golek mbandang. Nah, Jalan-jalan Mbak Bibi itu. tapi apa tenang. Dah, konita. Karena mulai rawah gitu. Lagi yo, kayak nah. Ini betul kontrol nenek kok. Uangku kono kuwi akeh deh.
tinggal wong lembu sing kayak ambiar to kayak pedot tali nih. Sing gelang nih mau. Kok iso pedot? Kamu kayak tali anyar nih. Urung tapi tak kayak ning jero sing tak didedol. Apik kuwi. Ya tak lumpuk. Enggak dulu kok. Ya, Sangkal paling. gak pi kuwi. Molong lho piye pi. Saya masih molor ada sangkal. Kayak itu lho pi. Mau sampai pedot. Dia molor. Halo mas. Piye mas? Halo piye? Lah, jadi WA ne no. Iki aku yo nek suka. Kok iso iki aku nek suka 1000 kok. Daerah ndi? Mari sing cara didelok kae yo suka 1000. Kecamatan lho suka 1000, maksudnya desane. Grup apa? Bujuni Goro? Oh iya, oke. Ya. Kehilangan sekilas. 2 kamera foto, 1 lensa. Kaya uang duit-duit ini lho biasanya aku duit loro ning 13 temo. Karo marepes 10 repes ilang. Sing selawe iki mbok nendi lho. Jadi mbok kon seneng koleksi payu Alah ratusan juta. Kalau ojo percaya. Enek tenan urung karoan wis to. Kumpul aku lu gak. Tenan duit selawe repes gambar manuk aku duit tapi. Terus sing 100 gambar apa iki omah terus gambar wayang enek tapi. Kulo tenan Sing gambar kethek iki. Gambar kethek ra. Durban kuwi lho enak kok. Kuwi enek wong duwe bi, kuwi lho tenan to ora ngono. Aku makanya gak percaya tuh. Jadi posting di Facebook. Di posting nopo orang ngira cara wilayah iki parani lho ora ngira diparani ora ngira. Sembogo diparani lho sing ngene ta jaran wis biasa iki. Tanggon kula tau kira oleh samurai ditarik wong beban. Dudunge saiki lho mbok digo wong tilang. Ya lho mung 2,5 M. Lho remahku lho sing pas pos iki lho rene ati. Nang to biara bidu. Wis samore-samore to asli. Yo mbok jadi ditarik wong beban ning dilu tampah ngono kok ceritane. Ya wong gak percaya nek aku ngomong wae aku gak sempro lho iki. Iya. Ya kuwi lho digorono bare saiki lho gak ono duntulunge ya ora oleh duit 2M iki lho. Kuwi makane aku gak percaya bi. Jadi cara Ya bener to nek 2 meter. 2 piro? 2 meter. 2 meter. Samurai ini 2 meter. Salah tok barang-barang opo. Ya aku buka ikhlasnya nak kayak akeh itu lho kok enek dilawas. Tenan pira betul. Itu posting Terus kerokan zaman biyen duwe rumah itu ngelawan-lawan. Kan langkap lho. Iya lah. Tapi ki ora enek tak regani 200 juta ini gede brus. Lah dari Tarono piro? penipuan to isinya. Makanya aku seneng dulu komen-komen ini. Kadang ya apa sing gede beda ini kamu keberani datang ke sini yuk di komen dulu dari kamar ART singkat kepala ah ini nek konter minyak wis 10.000-an akeh wong serengen karena itu ada botol 10.000-an konter-konter wi serengen enak tapi makanya tak tunggu
iki orang nganggo ngono ya Bi. Melokne losur ya. Pintar gitu. Ini gue bir mulut. Anak ya. Ayo iki bisa nih. Buntute ini jadi asli. Buntute apa? Jadian iki. Yo ini yo. Lah wong kok ana sapu kuwi kok. Ya jangan ketipu. Ya posting jamur ki asli real jamur. Tapi nek kok 2 iji 3 iji yo diopo. Gak tau nek sing alas ya akeh lebih. Nek oleh sak kresek to tak sak kuwi masuk. Iya dong. Ya enak juga gini. Thumbnail antok lucu deh. Dan thumbnail lagi. Pengajian thumbnail yang ini gak lucu. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Jadi kali ini kita lagi bertualang di daerah Cianjur teman-teman. Ikan cuman 2 jam teman-teman. 2 jam ngecat, kering, sekarang hujan teman-teman. Lihat, ini ularnya keren banget, besar banget. Tuh, sudah kloten oke. Oke. Tuh, oke. Mantapnya. Tidak bisa nanti. Oke teman-teman. Coba tugas kameramen review dulu dari sana ke sini, dari bawah ke atas, coba review dulu. Oke. Oh, mantapnya. Mantapnya. Oh, besarnya. Ayo, Kak. Aduh. Ikan raksasa, teman-teman. Alhamdulillah. Daripada tergeletak cuma-cuma, benar tak, Mas? Jadi saya gambar biar bisa menakuti masyarakat teman-teman. Soalnya di sini banyak banget masyarakat yang gemar mancing di daerah sini teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Keren bisa. Nek absen wis bermasalah wis gak kena pian. Kabupaten Pangkep. Awalnya disebutkan 11 orang, termasuk pilot, kopilot, dan kru kabin. Namun data tersebut kemudian dikoreksi oleh Basarnas setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap manifest penerbangan. Nama Kapten Sukardi mendadak menjadi perhatian setelah dipastikan tidak berada di dalam pesawat KTR 42500 yang jatuh di kawasan pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026. Kapten Sukardi diketahui batal ikut terbang sehingga selamat dari insiden maut tersebut. Berdasarkan pembaruan data, jumlah orang yang tercatat dalam manifest POB atau person on board adalah 10 orang, terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Berarti 10. Informasi ini sekaligus menegaskan bahwa Kapten Sukardi tidak termasuk dalam daftar orang di dalam pesawat saat kecelakaan terjadi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengonfirmasi bahwa Kapten Sukardi memang tidak ikut dalam penerbangan tersebut.
Data dari operator pesawat IAT menyebutkan total person on board hanya 10 orang. Informasi terbaru Senin 19 Januari 2026, satu korban penumpang berjenis laki-laki sudah ditemukan. Hari ini tim kembali melanjutkan evakuasi setelah sehari sebelumnya harus tertunda karena medan dan kondisi cuaca yang ekstrim. Titik ditemukannya korban disebut berada di dalam jurang kedalaman 200 meter. Berarti bang, bahaya jangan Ki. Berarti pesawat cilik ya. Download Tribun X. Temuan Cina untuk pertama kali berhasil mengamati langsung efek Big Bang, fenomena kuantum yang diteorikan sejak 87 tahun lalu dan berpotensi membuka jalan baru dalam mendeteksi materi gelap atau dark matter. Efek ini diajukan oleh fisikawan Soviet Arkady Migdal pada tahun 1939 lalu di Leningrad. Ia berteori bahwa saat partikel netral seperti materi gelap bertabrakan dengan inti atom, maka inti akan terpental dan memicu lepasan elektron sekunder. Sinyal dari proses ini diyakini dapat dideteksi. Namun, selama lebih dari 80 tahun teori tersebut hanya sebatas hipotesis. Baru-baru ini tim peneliti yang dipimpin ilmuwan dari Universitas Akademi Ilmu Pengetahuan Cina atau UKAS berhasil membuktikan efek Migdal melalui eksperimen laboratorium. Diskusi tentang potensi efek Migdal dalam deteksi materi gelap sebenarnya sudah mencuat sejak pertengahan tahun 2000-an. Namun, hingga kini belum ada bukti eksperimental yang benar-benar mengkonfirmasi fenomena tersebut. Menurut Zheng, ketiadaan bukti eksperimental selama ini memunculkan pertanyaan tentang validitas asumsi teoritis dalam eksperimen-eksperimen yang bergantung pada efek Migdal. Dalam dunia fisika, 5 sigma adalah angka statistik tinggi yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sangat kecil kemungkinannya merupakan kesalahan atau kebetulan. Untuk mendeteksi efek ini, tim mengembangkan detektor piksel gas berpresisi tinggi. Alat ini dirancang untuk menangkap pencitraan pantulan nuklir dan jejak elektron yang dihasilkan oleh efek Migdal. Dengan menggunakan campuran 40% helium dan 60% dimetil ether sebagai media. Mereka kemudian membombardir campuran gas tersebut dengan neutron dari generator khusus guna memicu efek Migdal. Jejak yang dihasilkan ditangkap oleh chip piksel sensitif muatan. Selama sekitar 150 jam pengumpulan data, para peneliti mencatat lebih dari 100 peristiwa. Setelah melalui proses seleksi ketat, mereka berhasil mengidentifikasi 6 peristiwa kandidat yang sesuai dengan kriteria eksperimen. Selain peneliti dari UKAS, tim ini juga melibatkan ilmuwan dari Central China Normal University, Guangxi University, Lanzhou University, Nanjing Normal University, dan Yantai University. Ke depan, mereka berharap temuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi deteksi materi gelap yang lebih canggih.
Materi gelap diperkirakan membentuk sekitar 27% dari total massa dan energi di alam semesta. Sebagai perbandingan, materi yang bisa diamati seperti bintang, planet, dan galaksi hanya mencakup sekitar 5%. Sisa 68% lainnya adalah energi gelap menurut data dari Organisasi Eropa untuk Penelitian Nuklir atau SEA. Tidak seperti materi biasa, materi gelap tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Keberadaannya hanya dapat diketahui melalui efek gravitasi yang ditimbulkan, misalnya dalam menjaga struktur galaksi tetap utuh. Oleh karena itu, materi gelap sering dijuluki perangkat kosmik, meski diyakini memainkan peran penting dalam dinamika alam semesta. Ini sama suka saya undi mas. Materi gelap belum pernah terdeteksi secara langsung. Kerepek itu. Lebih banyak berfokus pada pencarian partikel bermassa besar. Namun, Ditilik lebih. Ditilik kasar. Aku kan iki kan bosu nganjuk mesti kayak nomor sampean kok ngecek ngono. Aku balik. Ya, tapi mendung ini masa ini. Mau sesuk nih ya. Validasi efek ini bisa menjadi terobosan menuju emang kan tak cek kok brembang cuma dinyang urung oleh tapi adegan ora brembang nang omah. Nang sawah. Jadi Indonesia. Terus iki. Nek adegan delok barangnya mas. Nek sing super jek kuat 20 mas. Super. Nek tanggung-tanggung yo bolong 20 ya mas. Ning 18 sih. Adegan lho sawah lho ya. Malah nayo kuwi masih hitungane. Ngono. Iya bener. Maksudnya ki kena dijangkai. Nek pancen nek ning gedhe iki ya karek wonge to penting tak cek ya Mas yo. Ngono lho. Ngono aku iki ora ngilangi kono. Penting tapi Indonesia udah nge-ban AI. Iya, bro. AI dari Twitter yang di-ban sama Komdigi. Gimana? Ya kan sampean yo borong apa yo timbang. Gua jelasin awalnya dulu ya. Nih gua nemu postingan kayak gini di Indonesia. Timbang godhongan yo ora Indonesia apa-apa. has temporarily banned bro. Iya benar. Cek godhongan scaring ya, Mas? Indonesia nge-ban sementara bro. Jawabannya kan kenapa, Pak? Ada apa? Buat yang belum tahu, gua coba jelasin dulu sedikit tentang bro. Wah, tapi itu ada panas sih, AI. kalau alun lagi aja, abang. Dia itu dibuat di tahun 2023. Tepatnya di November tahun 2023. Tapi Thailand Plus ya? Itu AI yang dibuat sama Twitter. Tanggung roto. Namanya jadi X dan udah berubah kepemilikan jadi punyanya Elon Musk. Kan lo tahu ya, Twitter itu kalau kata Elon Musk, Twitter itu adalah free speech. Tempatnya orang bebas mengekspresikan diri. Ini lho, kok tak laporane. Oh, patang pulau kok tangan anane laporan tongkenta atau dan bisa nge-generate begini aja. Ya kayak Gemini. Basically kayak Gemini mungkin sebagian dari lu sawah. Jadi untuk dari ini dulu Mas. Buat yang sebut lu bisa lebih ke sama orang makin foto perempuan yang dia prinsip Elon Musk. Karena dari sekarang karena ini untuk mendukung free speech absolut yang ada di wongnya yo kritikan apa-apa gimana tuh musisi Indonesia gue rasa lu enak videonya Mas lo tak kirim yo lama yo duwe nomornya kirim ora apa-apa atau bisa lu pakai untuk kerja atau lu bertanya sesuatu atau sebagainya gitu iya tapi sesuk ya Mas tak ya aku tak runung sesuk ya nek bar dodol tapi yo ora isu-isu lah bar dodol sampean Mas ya hal ini gak cuma terjadi di Indonesia, di luar negeri pun ada banyak. Ngene. Tapi ada juga cewek yang pasar ya apa nih situ le? Dia tuh ngedit fotonya sendiri gitu demi marketing lu, ngerti kan maksudku? Dia ngepost fotonya sendiri terus dia nge-tweet sendiri gitu. Gila. Pasar itu lah nek meme. Bahkan di sini ada tweeting sampai ngomong bahwa I do not authorize you to say modify. Apa nih kuburan? Sakit itu liburan, ini kan nek koncoku tak support saya tak cek kan roh daerah gunung. Artinya ada keriting di sini bilang bahwa dia iya Mas, besok apa nih? Cedak kuburan ya? Cedak kuburan ya Mas? Dia bilang, I do not authorize, gua nggak mengizinkan kuburan nih? Gua nggak beri izin sama lu jadi masjid? Iya Mas, ya Mas, suwun Mas iya, lu bayangin aja misalnya ada keriting lagi upload foto bahagianya sama istrinya, habis itu dia edit fotonya sama bahkan anjing dia nggak kenal nggak usah ada keriting, gua aja kesel lu kesel dia edit foto sama orang yang bahkan lu nggak kenal
liar banget semenjak grup ini bisa ngedit foto orang tanpa seizin orangnya. Gokil. Bahkan Sania Gracia yang dari gue itu posting ning Facebook. Iya, diposting. Barang postingan beda itu bener. PA itu kan Ya delok berbayar ya, bagus-bagus tapi berbayar. Nah, untuk kali ini akan kita spill PA yang mungkin teman-teman tidak paham atau belum pernah dengar sebelumnya, tapi ternyata video generator ini luar biasanya itu banyak fitur-fitur terus kemudian mungkin baru pertama kali klub. Tampilannya seperti ini, tinggal diklik. Suka pakai Cloudbank karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Cloudbank karena bunganya tinggi. Iya.